Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus dikaruniakan kepada kita. Kali ini kita dengan nikmatnya itu diperkenankan untuk bertemu dalam pembahasan nama-namanya yang indah, al-asma al-husna, dan sifat-sifatnya yang utama, as-sifatu al-fudlah. Pada kesempatan ini kita akan membahas Allah Al-Qadir, yang biasanya di dalam pembahasan di kitab-kitab yang lain terkadang dijadikan satu dengan Al-Qadir wal Muqtadir, karena kedua-duanya berasal dari asal kalimat yang sama. Akan tetapi ada juga yang memisahkannya antara Al-Qadir dan Al-Muqtadir karena terdapat detil yang berbeda. Tersebut di dalam surah Al-Mursalat ayat 23 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqadarna fani'mal qadirun. Dua-duanya merupakan bentuk fi'il, yang satu bentuk isim. Yang berbentuk fi'il menyebutkan bahwa kami telah tentukan ukuran-ukuran ciptaan kami, ukuran-ukuran makhluknya. Ada yang menerjemahkan tentukan bentuknya. Kalau bentuk kita kemarin sudah bicara soal as-surah atau al-musawwir. Fa ni'mal qadirun, maka kamilah yang sebaik-baik yang menentukan ukuran itu. Al-qadirun lengkapnya adalah fa ni'mal qadiruna nahnu, yang terbaik dalam menentukan adalah kami. Itu disebut oleh tafsir Al-Wasid sebagai sana'un minhu ta'ala ala dzatihi bima huwa ahluh. Allah memuji zatnya sendiri berdasarkan apa yang memang merupakan kepatutannya, kelayakannya untuk zatnya Allah itu. Kemudian ditafsirkan lebih lanjut, faqaddarna ay faqaddarna dzalikal khalq takdiran hakiman mundhabitan, yang artinya kami menciptakan makhluk dengan menakdirkan, dengan menentukan takdiran ukuran-ukurannya hakiman secara bijaksana,
dan mundhabitan secara cermat. Wa tamakkunan min ijadihi fi atwarin muta'addidah, yang kemudian kami juga berkompetensi, berkuasa untuk mewujudkannya dalam beberapa tingkatan. Makanya fani'mal muqaddiruna nahnu. Al-qadirun diterjemahkan, ditafsirkan menjadi al-muqaddirun. Wa ni'mal mujiduna nahnu. Pembentuk atau pengada, pemberi wujud terbaik adalah kami. Lima nujiduhu mim makhluqatin, karena kamilah yang mewujudkan makhluk-makhluk itu. Selanjutnya, maka pencipta menentukan ukuran yang terbaik dan yang mewujudkan dengan wujud terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu simpulannya adalah dalam konteks ayat tersebut bahwa Allah Al-Qadir adalah Dia yang berkuasa menciptakan dan mewujudkan makhluknya yang terbaik karena ukuran, kebijaksanaan, dan kecermatan dalam mewujudkannya itu melalui beberapa tingkatan. Tingkatnya kan kalau di dalam kandungan seorang ibu, mula-mula adalah nutfah, kemudian disempurnakan menjadi alaqah, kemudian disempurnakan lagi menjadi mudghah, dan setelah dari mudghah lalu disempurnakan dengan diberinya tulang, dan kemudian diikuti dengan diberikan ruh. Semua tahap itu yang disebut dengan atwarun muta'addidah dilakukan oleh Allah dengan sangat bijaksana, cermat, dan dengan sangat-sangat sempurna. Dari apa yang kita telah bahas ini, kita akan mengutipkan satu lagi dari An-Nabulusi yang begitu panjang. Oleh karena itu saya simpulkan yang intinya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Al-Qadir. Kemahakuasaan Allah terkait dengan iradah dan ilmunya. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu, dilakukannya sendiri. Tidak dibantu oleh apapun dan siapapun selain dirinya. Allah melakukan kekuasaannya dengan iradah dan ilmunya itu hingga menjadikan makhluknya memiliki kesempurnaan. Dan kesempurnaan makhluk itu menunjukkan betapa sempurnanya Al-Khaliq, Al-Qadir. Dan juga disertai dengan hikmahnya. Makanya bagaimana berakhlak meneladani Allah Al-Qadir itu dikutipkan dari kitab Mausu'ah Asma'il Husna yang menyebutkan bahwa berakhlak meneladani Allah Al-Qadir harus memiliki syu'ur, memiliki perasaan yang mendalam. Betapa maha agung dan maha bijaksana Allah Al-Qadir dengan ciptaannya itu, termasuk di dalam menciptakan kita semua sebagai manusia. Yang kedua, dengan merasakan,
memiliki perasaan yang mendalam atas kemahaagungan, kemahabijaksanaan, dan kemahakekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menyadari. Setelah kita ada syuur, ada kesadaran, menyadari keharusan untuk hanya beribadah kepadanya. Karena Allah menciptakan semuanya itu sendiri. Tidak ada apapun yang membantunya atau siapapun yang membantunya. Dan dengan menyadari itu, maka keharusan beribadah itu dituntut untuk dilakukannya secara ikhlas. Yang dalam perspektif ini, ikhlas itu adalah ibadah atau amaliyah yang dilakukan hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena yang lain dan tidak untuk yang lain. Oleh karena itu ada idah yang dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abu Darda yang menyatakan likulli syai'in hakikah. Setiap hal itu ada hakikatnya, ada substansi yang menjadi inti dari hal itu. Wa ma balagha abdun haqiqatal iman hatta ya'lama, tidak mencapai seorang hamba di dalam beriman itu kalau dia belum tahu. Apa yang mesti dia tahu adalah annama asaba lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ah lam yakun liyusibah. Yang artinya nggak ada yang menimpa, nggak ada yang ditakdirkan yang kemudian menimpa kita itu meleset dari ukuran-ukuran yang ditentukan oleh Allah. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan keliru terjadi pada orang lain, salah terjadi pada orang lain. Jadi yakinlah bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah takdir Allah. Kemudian dari hadis itu dapatlah kiranya kita simpulkan bahwa hakikat iman itu adalah meyakini semua yang terjadi adalah takdir Allah, dan takdir Allah tak ada yang meleset pada diri kita. Kalau kita sudah sampai pada hakikat iman itu, itulah yang merupakan bentuk akhlak spiritual yang ada pada diri kita. Intinya adalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.